Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukoro Baladasatar, saya dari kelas 2D4 ITA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer, yaitu PKA 519, yang judulnya adalah Investigate STP Loop Prevention, atau mencegah loop dengan menggunakan STP, Spanning Tree Protocol. Nah, di sini sudah saya buka untuk PKA-nya. Bisa kita lihat kalau di sini ada topologinya. Jika dilihat dari switch-nya, di sini switch-nya saling menyambung. Nah, switch-nya ini kalau dilihat itu mirip dengan topologi ring. Jadi tersambung antar switch. Kemudian di sini ada end device-nya, ada PC1 dan PC2, hanya ada dua end device. Dan bisa lihat untuk switch-nya juga ada 3. Lalu di sini kita lihat ke page activity-nya. Untuk yang step 1 pada part 1, kita disuruh untuk melakukan ping dari PC1 ke ping 2, dan semestinya koneksinya atau pingnya berhasil, successful. Kita coba lakukan. Oh ya, kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Di sini sudah tertulis IP-nya adalah 192.168.1.100. Kita cek untuk PC1 sudah benar, dan subnet masknya juga sudah diatur. Kita kembali lagi. Kemudian untuk PC keduanya di sini untuk 192.168.1.1.1 kita cek juga dan sudah benar. Kemudian kita coba ping dari PC1 ke PC2, IP config, kita cek sudah benar. Dan kita coba ping 192.168.1.101. Nah, di sini berhasil melakukan ping dari PC1 ke PC2. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada indikator hijau yang berarti itu terhubung dan juga indikator orange yang berarti dia belum terhubung. Nah, kita bisa lihat kalau PC1 ke S1 atau ke switch 1 itu sudah terhubung. Bisa dilihat dari indikatornya, dia terhubung. Kemudian dari S1 ke S2, dia juga terhubung. Lalu dari PC2 ke S2 itu terhubung. Dan S2 ke S3 itu terhubung. Namun pada S3-nya ke S1 atau S1 ke S3 itu tidak terhubung. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa tidak terhubung. Nah, kemudian di sini karena materinya STP, jadi STP itu salah satunya adalah untuk mencegah looping pada switch. Nah, jika kita menggunakan VLAN, maka topologi ini, switch ini tidak berada dalam satu jaringan dan akan rawan looping. Nah, kemudian STP itu semacam backup port yang mana akan membackup ketika salah satu port itu down. Nanti kita buktikan juga bagaimana STP itu bekerja. Nah, setelah itu, di sini kita buka lagi page activity-nya. Pada step 2, kita disuruh use the show spanning tree VLAN 1 command to gather information about the spanning tree status of each switch. Complete the table. For the purpose of the activity, only consider information about the gigabit trunk ports. Jadi di sini kita perlu mengumpulkan informasi dan masukkan ke dalam tabel. Nah, di sini kita coba untuk menggunakan command ini, show spanning tree VLAN 1. Nah, kita masuk ke S1. Kita perbesar seperti ini. Oke. Enter, kita masuk ke enable, lalu kita coba show di sini spanning tree. Spanning tree VLAN 1. VLAN 1. Nah, di sini bisa kita lihat untuk spanning tree-nya enable, ada priority, ada kemudian di sini untuk interface-nya untuk FA01 kita tidak memerlukan untuk FA01-nya. Kita ambil yang gigabyte 01 dan 02-nya. Di sini statusnya untuk gigabyte 01 yaitu adalah DESG ini atau designated, dan kemudian statusnya adalah FWD, forward. Nah, di sini kita bisa isi di sini. Untuk gigabyte 02 statusnya root dan role-nya root, kemudian statusnya FWD. Nah, setelah itu kita coba cek show
INTG 0/1. Bisa kita lihat di sini, untuk G01 itu dia sudah menyala. Line protocol is up, connected. Untuk G01-nya up. Kemudian di sini kita lihat lagi. Oke. Itu sudah cukup. Kemudian kita balik. Kita cek show interface terangnya. Nah, di sini terangnya Gigabit 01 juga sudah on dan juga Gigabit 02. Enkapsulasinya juga sudah ada dan juga selesai trunking untuk dua-duanya. Di sini untuk portnya sudah untuk semua VLAN-nya. Lalu di sini juga ada informasi portnya mana saja untuk VLAN-nya. Oke, itu untuk S1-nya. Kemudian kita coba untuk melihat coba kita balik lagi ke yang tadi, spanning VLAN. Nah, VLAN 1 ini, ini VLAN 1 pada spanning VLAN 1 ini. Nah, di sini adalah PVST. Nah, VLAN itu adalah PVST. Kemudian untuk yang tadi, RT ini, designated adalah jalur cadangan. Kemudian untuk root itu adalah jalur utamanya. Root adalah jalur utamanya. Jadi untuk Gigabit 02 ini adalah jalur utamanya. Lalu di sini kita coba masuk ke S2-nya. Jadi misalkan nanti di sini kita akan menjawabnya, kita menjawab di sini statusnya FWD. Di sini ada root bridge no dan di sini bisa yes. Kemudian kita masuk S2. Lalu kita coba masukkan ke SH. Ke N dulu. Lalu kita show span-nya. Nah, di sini ini adalah Gigabit VLAN 01, kemudian Gigabit 01-nya designated, kemudian yang G02-nya juga designated. Berbeda dengan yang tadi. Statusnya itu FWD juga, forward semua. Kemudian di sini kita sudah melihat untuk yang S2-nya. Sekarang kita masuk ke S3-nya. Kita coba ke SH, span. Nah, di sini kita bisa lihat untuk S3-nya, switch 3-nya, Gigabit 01-nya itu root atau jalur utamanya dan statusnya FWD, forward. Kemudian untuk Gigabit 02-nya itu ALTN atau alternate atau alternatif dan statusnya adalah block port. Nah, di sini nanti akan berubah ketika ada kondisi tertentu pada role alternate-nya dan juga statusnya. Nah, kemudian arti dari alternate block ini berarti di sini warnanya adalah oranye. Indikatornya adalah oranye, bukan warna hijau. Nah, kemudian kita close saja terlebih dahulu. Nah, berarti di sini bisa kita isi. Kita buka lagi untuk pengisiannya. Oke, untuk yang S3-nya di sini kita bisa isi yang G01-nya adalah root, kemudian di sini bisa kita isi yes. Dan untuk G02-nya adalah alternate, statusnya block, dan di sini root bridge-nya no. Lalu untuk S2-nya, di sini untuk G01-nya adalah designated FWD, kemudian G02-nya juga designated FWD, dan root bridge-nya no semua. Kemudian kita lanjut ke part selanjutnya. Di sini ada pertanyaan untuk step 2-nya. Pertanyaan adalah, what do you think this link like means? Nah, maksudnya itu apa arti dari indikator ini? Jadi indikatornya untuk hijau itu adalah terhubung atau terkoneksi. Kemudian untuk warna oranye, indikator oranye ini adalah menandakan kalau tidak terkoneksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, what path will frames take from PC1 to PC2? Nah, untuk jalur atau path-nya dari PC1 ke PC2, nah, maka jalurnya akan melewati dari PC1 ke S1 terlebih dahulu atau switch 1, kemudian lewat G02 ini ke S2, lalu ke PC2. Nah, kenapa tidak melewati S3?
Nah, karena di sini untuk root bridge-nya ada pada S2 atau jalur utamanya. Sedangkan jalur cadangannya ada di S3, jadi kita tidak perlu ke S3-nya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, why do the frames not traveling through S3? Nah, sudah saya jelaskan tadi, karena untuk root bridge-nya atau jalur utamanya ada pada S2. Jadi semisal kita menambahkan end device baru pada display S3 sini, kita tambahkan PC3, lalu kita melakukan ping pada PC1 ke PC3. Nah, itu memungkinkan kalau kita akan menggunakan jalur S1 ke S3-nya, lalu ke PC3. Kemudian, pertanyaan terakhir, why has spanning tree placed port in blocking state? Nah, di sini hampir sama seperti jawaban yang tadi, karena jalur utamanya atau root bridge-nya ada pada S2 dan tidak ada end device pada S3. Maka dari itu dia diblok. Ya, lalu pada part 2-nya kita lanjut. Pada part 2 kita coba buka S3. Lalu kita coba cek lagi. Di sini sudah kita coba lagi. Oh, maaf. Sebenarnya saya lupa membaca. Di sini kita buka S3 lalu kita coba lakukan span lagi, showing spanning tree. Di sini masih ALTN PLK4 atau block. Kemudian kita di sini disuruh untuk melakukan delete menggunakan tool. Nah, di sini ada delete. Maaf, salah. Kita delete jalur yang dari S1 ke S2. Kita hapus. Lalu di sini kita lihat lagi. Quickly return to the CLI. Kemudian suruh show spanning lagi. Kita buka lagi spanning tree-nya. Oke, belum ada perubahan. Mungkin kita perlu exit terlebih dahulu. Kita close, kita buka lagi. Kita matikan dulu. Oke, kita buka. And so span-nya. Nah, di sini statusnya G01 berubah. G02-nya berubah menjadi role-nya designated, kemudian untuk statusnya menjadi LRN atau learning. Jadi dia masih mempelajari port-portnya terlebih dahulu, mempelajari jalurnya. Kemudian kita coba lagi spanning tree lagi. Nah, di sini menjadi designated, lalu statusnya adalah forward. Nah, di sini kenapa menjadi forward? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, STP atau Spanning Tree Protocol ini adalah port backup-an ketika koneksi yang lain atau port yang lain terputus atau down. Jadi di sini ketika S1 ke S2 terputus atau kita hapus koneksinya atau portnya, maka untuk S3 di sini jalur G02-nya akan membackup agar koneksi tetap berjalan. Nah, sekarang kita coba ping antara PC1 ke PC2-nya, apakah masih bisa? Di sini seperti suruhannya, yaitu verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Your ping should be successful. Kita coba ke PC1. Kita command prompt. Kita coba ping lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau replay atau berhasil kita ping. Lalu ada pertanyaan lagi pada activity-nya. Are any ports showing an orange link like that indicates that the port is in a spanning tree state or other than forwarding? Why or why not? Nah, di sini pertanyaan adalah apakah ada port yang menunjukkan indikator orange, yang mana berarti menunjukkan kalau dia ada pada spanning tree atau forwarding. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada yang masih berwarna orange. Jadi di sini STP sudah melakukan pekerjaannya, yaitu membackup port ketika port tertentu sedang down atau maintenance. Jadi seperti itu. Jadi untuk PT activity-nya untuk pas step 1 pada part 1 dan hingga step 2 part 2 sudah selesai. Jadi intinya adalah STP itu digunakan untuk membackup jalur ketika jalur utamanya sedang tidak ada atau sedang down. Nah, jadi sekian penjelasan tentang PKA 591, yaitu yang berjudul Investigate STP Loop Prevention. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.